Berikut merupakan penjelasan tugas dan fungsi dari struktur organisasi PT Arete Pharma. Yang pertama, Direktur berfungsi merencanakan, mengarahkan, mengendalikan kegiatan penjualan sesuai dengan wilayah kerja untuk mencapai sasaran penjualan pasaran. Dengan tugas memonitor, mengawasi, mengkoordinasi, dan memberikan pengarahan kepada para bawahan di perusahaan, memutuskan usulan-usulan kebutuhan operasional produksi dengan pertimbangan dari direktur utama, memutuskan kebijakan perusahaan, mengawasi dan mengkoordinasi pengembangan potensi bawahan, mengawasi dan mengkoordinasi pengembangan bisnis dan program pemasaran. Yang kedua, manajemen representatif berperan dalam menentukan keberhasilan manajemen eksternal maupun internal dengan tugas mengkoordinir pengembangan, penerapan, dan peningkatan keefektifan manajemen keamanan pangan, pengatur jadwal, melaksanakan audit internal. Yang ketiga, sekretaris yang berfungsi membantu manajer dalam melaksanakan program kerja dan kegiatan monitoring urusan administrasi umum, kepegawaian, serta evaluasi pelaporan, dengan tugas menyiapkan laporan secara keseluruhan mengenai kegiatan sekretaris perusahaan secara benar dan tepat waktu, mengupayakan kelancaran pelaksanaan agenda kegiatan manajemen atau direksi. Yang keempat, manajer produksi steril bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian seluruh proses produksi produk-produk farmasi, medis, atau makanan yang memerlukan kondisi steril. Dengan tugas mengatur jadwal produksi, sediaan steril, mengkoordinasi proses produksi dalam clean room dengan standar sterilitas yang ketat, memastikan semua peralatan dan lingkungan produksi memenuhi persyaratan sterilitas, mengkoordinasi penerapan prosedur aseptis dalam seluruh proses produksi. Yang kelima, manajer produksi non-steril yang bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian seluruh proses produksi produk farmasi, medis, atau makanan yang tidak memerlukan kondisi steril. Dengan tugas menyusun jadwal produksi yang efisien dan efektif, menghitung kebutuhan bahan baku dan material pendukung produksi, memastikan ketersediaan sumber daya yang diperlukan, menerapkan sistem manajemen mutu yang sesuai, melakukan pengawasan terhadap seluruh proses produksi untuk memastikan kepatuhan terhadap standar kualitas. Yang keenam, manajer produksi beta-laktam bertanggung jawab dalam mengelola dan mengawasi seluruh proses produksi antibiotik golongan beta-laktam dengan tugas menyusun jadwal produksi, menghitung kebutuhan bahan baku, dan memastikan ketersediaan peralatan, menerapkan sistem GMP, melakukan pengujian produk, dan memastikan kepatuhan terhadap standar, memimpin tim produksi, memberikan pelatihan, dan mengevaluasi kinerja, menjaga peralatan produksi agar selalu berfungsi optimal, menjamin keselamatan kerja dan lingkungan produksi yang bersih, memastikan perusahaan mematuhi semua peraturan yang berlaku. Yang ketujuh, quality assurance bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua produk dan layanan yang dihasilkan oleh perusahaan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Mereka fokus pada pencegahan kesalahan dan memastikan bahwa sistem proses yang ada sudah cukup dan menghasilkan produk berkualitas. Memiliki tugas mengembangkan menerapkan sistem jaminan kualitas, melakukan audit internal untuk memastikan kepatuhan terhadap standar, mengelola dokumentasi terkait kualitas, melakukan analisis risiko, dan mengembangkan tindakan pencegahan, serta bekerja sama dengan departemen lain untuk memastikan kualitas produk. Selanjutnya ada bagian quality control yang bertanggung jawab untuk memeriksa dan menguji produk untuk memastikan bahwa produk tersebut sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan, yang berfokus pada pengujian akhir di mana tim QC melakukan pengujian terhadap bahan baku, produk dalam proses, dan produk akhir, menganalisis data hasil pengujian, mengelola laboratorium pengujian, dan menentukan tindakan korektif jika ditemukan ketidaksesuaian. Lalu R&D current product, di mana bertanggung jawab untuk melakukan penelitian dan pengembangan pada produk yang sudah ada untuk meningkatkan kualitas kinerja atau mengurangi biaya produksi, mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan produk yang ada, melakukan eksperimen dan uji coba,
menerapkan perubahan pada proses produksi, bekerja sama dengan departemen produksi untuk mengimplementasikan perubahan. Selanjutnya, R&D New Development yang bertanggung jawab untuk mengembangkan produk baru. Mereka berfokus pada inovasi dan menciptakan produk yang memenuhi kebutuhan pasar, mengidentifikasi peluang pasar baru, mengembangkan konsep produk baru, melakukan penelitian pasar, memimpin tim pengembangan produk, technical dan hygiene. Selanjutnya, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua aspek teknis dan sanitasi dalam proses produk berjalan dengan baik. Mengelola pemeliharaan peralatan produksi, menjamin kebersihan lingkungan produksi, mengembangkan prosedur kerja yang aman dan higienis, melakukan pelatihan pada karyawan terkait keselamatan. Selanjutnya, PPIC bertanggung jawab untuk merencanakan dan mengontrol produksi serta persediaan bahan baku, menyusun jadwal produksi, mengelola persediaan bahan baku, memastikan ketersediaan kapasitas produksi, mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Selanjutnya yang terakhir yakni HRD yang bertanggung jawab untuk merencanakan dan mengontrol produksi serta persediaan bahan baku, menyusun jadwal produksi, mengelola persediaan bahan baku, memastikan kesediaan kapasitas produksi, mengoptimalkan penggunaan sumber daya.